Hai kawan semua, selamat datang di Ras Bahasa, Ira Suka Bahasa. Dalam video ini saya akan sharing tentang pengalaman saya mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris, yaitu tes ASEP UGM 2023. Apa itu ASEP UGM dan bagaimana mendapatkan skor setara TOEFL 500? Saya akan bahas lebih detail. ASEP merupakan Academic English Proficiency Test. Tes ini diselenggarakan oleh UGM sebagai salah satu syarat untuk mendaftar pasca sarjana UGM. Tes ini berguna untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris calon mahasiswa maupun mahasiswa pasca sarjana UGM. Tes ASEP UGM 2023 sudah berbasis komputer based test. Jadi tidak perlu lagi pensil 2B, stick 2B, dan pulpen. Semua sudah menggunakan perangkat komputer. Kawan semua cukup membawa KTP untuk pencocokkan data. Dan semangat! Pada saat sesi listening comprehension, kita tidak perlu takut terganggu oleh kebisingan karena kita disediakan oleh panitia berupa headset. Tes ASEP 2023 terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, listening comprehension, yang kedua, vocabulary, yang ketiga, grammar and structure, yang keempat, reading comprehension, yang kelima, composing skill. Gambaran tentang 5 bagian yang diujikan dalam tes ASEP UGM. Yang pertama adalah listening comprehension. Dalam listening comprehension ini berupa teks-teks monolog maupun dialog singkat yang diperdengarkan, kemudian kita bisa mendengarkan sebanyak yang kita mau, tapi dengan konsekuensi apabila kita mendengarkan lebih dari satu kali, otomatis jatah waktu yang digunakan juga lebih banyak. Jadi usahakan fokus sekali putar langsung paham gitu. Jadi biar waktu yang berjalan itu bisa kita gunakan secara maksimal untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Jadi tidak kehabisan waktu. Yang kedua adalah vocabulary. Nah, vocabulary pada teks ASEP UGM ini berupa teks rumpang yang harus kita isi. Nah, di sini vocabulary-nya lebih kepada collocation. Nah, collocation itu sendiri apa? Adalah dua kata atau lebih yang terdengar natural pada saat bersama-sama itu. Jadi biasanya native speaker lebih banyak menggunakan collocation ini. Misalkan nih, contohnya waste money. Don't waste money, honey. Gitu. Jadi yang dipakai adalah waste money, bukan misspend money atau lose money. Jadi yang cocok itu collocation-nya adalah waste money. Kemudian ada contoh lain collocation, misalnya heavy traffic. Sorry sir, I'm late. I have some heavy traffic on my road. Nah, jadi yang dipakai itu heavy traffic, bukan low traffic atau mungkin intense traffic seperti itu. Jadi ya heavy traffic itu yang cocok. Gitu. Collocation-nya seperti itu yang dipakai oleh native speaker. Nah, selain collocation, di vocabulary juga ada persamaan sinonim ya. Jadi memang pembenaran kata kita perlu tingkatkan untuk mudah mengerjakan tes vocabulary ini. Nah, sekali lagi, dalam vocabulary itu berupa teks ya, jadi bukan kalimat tapi kumpulan kalimat. Jadi mengetahui maknanya itu juga penting sekali karena ketika kita mengetahui maknanya otomatis kita tahu maksud dari teks tersebut. Nah, itu mendukung kita untuk mencari mana collocation atau sinonim yang cocok untuk mengisi teks yang rumpang tadi. Yang ketiga adalah grammar and structure. Nah, pada tes ASEP UGM untuk soal grammar and structure ini hampir sama dengan tes TOEFL ya, berupa gerund dan juga tenses kayak seperti itu. Jadi bisa berlatih melalui contoh soal TOEFL. Itu sangat membantu sekali untuk memecahkan soal grammar and structure di tes ASEP UGM. Yang keempat adalah reading comprehension. Reading comprehension dalam tes ASEP UGM berupa teks bahasa Inggris yang cukup panjang. Jadi tips dari saya, membaca dulu soalnya, kemudian dicari jawabannya dalam teks bahasa Inggris itu. Nah, ini menghindari waktu yang terbuang sia-sia. Karena biasanya ketika dibaca dulu teksnya semua, kemudian baru mengerjakan soalnya, itu sering lupa mana jawabannya. Jadi biar waktu yang nggak terbuang sia-sia, saya lebih membaca soalnya dulu, cari jawabannya. Jadi begitu seterusnya untuk soal-soal berikutnya.
Yang kelima, composing skill. Nah, composing skill ini lebih kepada paraphrasing ya. Jadi mengungkapkan kembali maksud dari kalimat yang ada dalam soal dengan kata-kata yang berbeda. Jadi pengetahuan tentang grammar dan structure serta pemahaman makna ini sangat mendukung untuk bisa mengerjakan composing skill ini dengan baik dan benar. Setiap bagian dibatasi oleh waktu. Listening comprehension 20 soal kurang lebih 30 menit. Vocabulary 30 soal kurang lebih 30 menit. Grammar and structure 40 soal kurang lebih 30 menit. Reading comprehension 40 soal kurang lebih 30 menit. Dan yang terakhir composing skill 40 soal kurang lebih 30 menit. Jadi, untuk soal yang sudah dijawab dengan yakin memiliki warna berbeda dengan soal yang masih dijawab dengan ragu maupun yang belum dijawab. Sebagai contoh, untuk soal yang sudah dijawab dengan yakin berwarna hijau, untuk soal yang dijawab dengan ragu berwarna kuning, dan untuk soal yang belum dijawab sama sekali berwarna merah. Pembelian warna dilakukan oleh kita sendiri berdasarkan tingkat keyakinan. Pilih warna hijau, artinya 100% yakin. Pilih warna kuning, artinya kurang yakin alias ragu. Kemudian warna merah otomatis muncul, artinya soal belum dijawab. Warna yang berbeda ini dapat membantu mana saja soal-soal yang harus ditinjau kembali karena belum dijawab dan dijawab dengan ragu. Jadi apabila menemukan soal-soal yang rumit dan buntu, itu bisa di-skip dulu, atau kalau punya bayangan tapi jawabannya masih ragu, itu bisa ditandai warna kuning agar waktu yang berjalan tidak sia-sia. Hal ini sangat membantu untuk melihat soal-soal yang belum dijawab dengan sempurna. Sisa waktu berjalan yang ditampilkan di layar monitor juga membantu kita untuk melihat berapa alokasi waktu yang masih tersedia untuk mengerjakan soal-soal yang masih tersisa. Usahakan setiap butir soal dikerjakan dalam waktu rata-rata 30 detik. Dan untuk beberapa soal yang rumit bisa dikerjakan dalam waktu 60 detik. Ini penting agar kita tidak kehabisan waktu. Setiap bagian memiliki jatah waktu sendiri. Jadi tidak bisa menabung untuk sesi yang sama. Misalnya, pada saat mengerjakan listening comprehension, memiliki jatah waktu 30 menit. Jadi selama 30 menit itu kita harus bisa mengalokasikan waktu untuk mengerjakan 20 soal itu. Kita pun masih bisa mengulang-ulang soal. Mungkin ada soal yang masih ragu, kita bisa mengulangi lagi sampai kita betul-betul yakin. Jatah waktu yang diberikan pada setiap bagian dalam tes ASEP UGM tentu tidak akan menjadi masalah apabila semua kemampuan sudah dikuasai secara maksimal, banyak berlatih, dan menerapkan strategi pemilihan soal guna pengerjaan yang cepat dan tepat. Setiap bagian harus dikerjakan secara berurutan, mulai dari listening comprehension, vocabulary, grammar and structure, reading comprehension, dan composing skill. Jadi kita harus tetap menjaga mood dan fokus dalam mengerjakan. Karena ini adalah tes kemampuan yang pada setiap bagiannya ditentukan oleh waktu, jadi saya pikir di samping penguasaan materi secara maksimal, perlu juga strategi pengerjaan. Nah, agar waktu yang diberikan itu sepadan bahkan lebih dengan hasil yang ditargetkan. Persiapkan dengan baik, kuasai secara maksimal kemampuan yang diujikan, maka dari itu kita akan lebih mudah untuk menerapkan strategi cepat dan tepat dalam menaklukkan soal tes ASEP UGM. Penentu utama dari segala usaha yang dilakukan tentu dengan melibatkan Tuhan dalam setiap tahapan, agar segala sesuatunya dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan semoga kawan semua berkenan untuk subscribe. Mari kita berdaya dan bermanfaat untuk sesama.